Kedekatan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora terus menggulirkan kisah kasih yang menghanyutkan perasaan banyak penggemarnya. Bahkan publik terus menanti akhir dari cerita cinta Lesti dan Bilar yang dikabarkan akan berakhir bahagia di pelaminan nanti. Dan di tengah proses persiapan pernikahan Lesti dan Bilar, media sosial kembali dihebohkan dengan kabar pernikahan Syahra Lares, mantan kekasih Rizky Bilar yang telah melepas masa lajangnya pada Jumat 12 Maret 2021 lalu. Syahra Lares resmi menikah dengan kekasihnya Denny Buana. Meski tak sempat hadir di hari pernikahan mantan, Bilar tetap mengirimkan doa dan harapan terbaik untuk kehidupan baru mantan kekasihnya itu. Lantas, mungkinkah Bilar akan juga mengikuti jejak sang mantan dengan menikahi kekasih hatinya, Lesti? Pernikahan mereka bisa langgeng, amin, bahagia terus dunia dan akhirat, amin, dan semoga selalu saling menyayangi sampai akhir hayat, amin, dan semoga segera dapat momongan, amin ya Allah, amin. Cuma memang kemarin nggak bisa datang Ya, karena memang kita ada kesibukan, kita lagi juga. keadaan syuting juga kayak gini kan. Iya, saya sih nggak ada masalah dengan siapapun ya gitu. Kita targetin sebenarnya. Ketika kita ngerasa saya yakin udah yakin, udah matang, udah bisa untuk jadi seorang kepala rumah tangga yang baik. Ya saya pasti segerain. Cuma kan sekarang posisi kita untuk fans yang terlalu buru-buruin itu kan klise sih sebenarnya, karena kita baru kenal posisinya. Orang juga pingin berharap nikah, karena nikah itu ibadah kan, cuma harus disegerain. Cuma kan kita juga kenal belum 3 bulan gitu. Masnya juga gimana, tipikal yang itu gak sih, maksudnya harus pemantapan dulu kan, deket, kita kenal satu sama lain, karena kan kita berharap nikah itu sekali seumur hidup, dan emang harus benar-benar mematangkan secara pemikiran, secara akhlak, dan ya walaupun nanti kita bisa sama-sama belajar sih, cuma kalau saya pribadi masih tergolong cepat untuk memikirkan untuk nikah, cuma niat sih pasti ada untuk ke arah sana. Lepas dari kisah pernikahan Syahra Lares, beginilah pengakuan Rizky Bilar dan Haris Friza terkait perubahan drastis yang terjadi dengan tubuh mereka. Tubuh ideal dengan perut kotak-kotak mendadak hilang dengan berat badan keduanya yang naik drastis. Menurut Haris, berat badannya naik 8 kilo, sedangkan Bilar bobot tubuhnya semakin bertambah. Terlihat dari ukuran bajunya yang ikut bertambah. Berbeda dari Haris dan Bilar, Adi Sky justru mengaku badannya makin terlihat kurus lantaran rutin olahraga. Aku di Jakarta tuh sendiri, aku nggak ada teman, nggak ada orang tua aku di sana. Tapi lagi ada yang teman nih. Boleh saya goreng-gorengan. Ya udah, jadi selama ini di lokasi ya sendiri sama mereka, inilah sama teman-teman sahabat-sahabat saya. Iya, kadang kok lagi sempet, kebetulan minggu agak renggang waktunya, dan di saat itu saya manfaatin untuk main bola. Kadang saya ajak teman-teman. Sebenarnya jadwal minggu tuh nggak ada di grup kita, tapi karena saya pengen main bola, saya ada-adain gitu. Saya ajakin mereka, saya invite mereka. Berat badan jadi naik gak sih kalian berdua? Pasti, pasti. Yang nggak naik berat badan cuma Adi doang. Iya, kita segalanya naik ya, imun pun naik. Saya udah lama banget, tapi sekarang susah banget mau ini nih. Saya mah berpasrah aja dengan qadarullah. Dengan qadarullah perut buncit seperti ini. Ya karena memang waktu olahraga yang jarang, ditambah karena kita stripping, aktivitas padat, pasti nafsu makan biasanya lebih tinggi kan, untuk mengontrol atau menyeimbangkan kalori yang keluar biasanya gitu. Jadi ya dan banyak makan malam juga. Kita kadang-kadang sering lupa makan malam, ngebuat cepat naik berat badannya, dan akhirnya seperti kalian lihat sekarang gitu. Kita agak sedikit lama-lama ntar nama gue bukan Rizky Melar ya. Iya, benar juga. Ya tapi karena kan kita makan itu sebenarnya karena kebutuhan imun tubuh juga. Karena kalau kita udah nggak tidur terus kita nggak makan, nanti takut drop apa segala macamnya kan. Jadi Tapi lo sering makan sambil tidur? Ya mati dong saya, Pak. Nggak sambil disuapin. Nggak ada cuy. Kayak lo biasa. Ada skip nggak ada cuy. Saya nggak nimbang. Nggak nimbang, tapi size baju saya sekarang nambah. Jadi berapa?
Yang tadi M jadi sekarang L. Ntar Mbak next wawancara lagi udah XL, amit-amit. Nggak usah misalnya, jangan lah. Enggak lah. XL ininya gede nggak apa-apa, jangan perutnya doang. Kalau saya tuh naik 8 kilo. Dari Terakhir dulu tuh berat saya tuh 72. Sekarang udah 80, 81. Ya semenjak syutingnya, semenjak padat-padat inilah. Jadi berat naik. Terakhir tuh 72, 73. Sekarang wah. Terakhir nimbang tuh 80. Enggak sih, kalau saya sih konsisten aja seminggu 3-4 kali lah olahraga gitu timbangin gitu. Kalau tipsnya untuk menjaga badan ya kondisi dengan padatnya Enggak. jadwal seperti ini. Sebenarnya Adi kenapa nggak gede badannya? Karena dia tuh basicnya dari kurus. Lu juga kurus dulu yang di KTP kayak juga Polwan dia kan. Iya kan? Yang di KTP kan enggak coba lihat. Turun. malah tuh 65 jadi 63 sekarang. Dia malah turun. Dia naik. Keinginannya juga naik sekarang. Amin. Kalau kita naik ya. Alhamdulillah. Ya itu kan semua tuh udah diatur sama Allah ya. Iya. Kita kan yang penting ya udah jalan. Yang mungkin karena sharing pertama usia. Enggak sih, kalau sahabat-sahabat gue ini naik kenapa? Karena udah ada yang ngurusin, udah ada yang belum ada ya? nguapin, udah ada Lu yang belum care. ada, lu nggak Jangan ada lupa makan ya sayang, jangan lupa Belum ini ada ya. ya? Kalau gue kan belum ada, jadi gue masih sendiri. Kurang sih kalau mereka kan diingetin terus jangan lupa makan ya. Ada yang disuapin juga kadang kayak gitu. Jadi makanya sedikit berisi lah teman-teman saya. Kalau dulu kan kurus-kurus semua, Bilar six pack, dulu harus juga one pack. Biar six pack dulu harus juga one pack. Sekarang juga masih one pack, Oh, Pak. masih one pack. Masalahnya. Padatnya aktivitas di lokasi syuting tidak hanya memangkas waktu olahraga mereka, namun juga kesibukan tersebut membuat trio Gesrek ini kesulitan untuk membagikan waktunya bertemu dengan keluarga. Bahkan, menurut Bilar, saking padatnya jadwal syuting, sang ibunda sempat mengeluh lantaran sulit bertemu dengan dirinya. Meskipun begitu, ketiga sahabat ini mengakui bahwa hal itu sudah menjadi konsekuensi dalam profesi mereka sebagai pekerja seni. Udah konsekuensi kerjaan sih sebenarnya, bukan cuma stripping. Ada juga nanti kalau misal host yang Ramadan, host sahur tuh pasti mereka juga sahurnya Sama teman-teman. di ini lokasi. Emang udah konsekuensinya kita sebagai pekerja seni, kita sebagai penghibur masyarakat, ya ada harus yang dikorbanin pasti. Yang si Bilar nih, kayak Bilar nih, sebenarnya kan Bilar dia sama keluarga di sini, ada mamahnya. Tuh pasti juga mamahnya juga kayak sampai kemarin Sama. datang ke lokasi kan. Sama Sampai ke lokasi, kayak nyokap gue kemarin yang datang. Nyokap dia juga datang Cuman ke lokasi. bisa gue ketemu tuh sebulan sekali, cuman di tempat tidur doang gue ketemu sama dia Iya, akhirnya. makanya. Ya ada konsekuensi. Oh, masih tidur bareng sama nyokap. Masih. Gue tidur bareng sama nyokap Masih kalau gua. nyokap gue kesini. Tapi di bawah, dia di atas, satu kamar. Tapi beda. Nyusu masih nyusu. Enggak lah. Adi bayi gede gue rasa. nggak ketemu juga ya, tapi nggak ketemu juga. Ya sempat nyokap mengeluhkan hal itu sih. Ketika sempat nyokap bilang kayak ketemu sama Eki susah ya katanya. Pagi udah berangkat langsung, pas udah ketemu langsung berangkat. Malamnya pas pulang, iya kakak, malamnya pas pulang udah tidur. Jadi nggak ada waktu buat bareng. Tapi sebenarnya alhamdulillah sih, maksudnya saya udah komit di sini, ada waktu libur hari Minggu. Jadi itu bisa saya manfaatin untuk bareng sama keluarga atau mungkin sesuatu urusan lain yang bisa saya kerjain. Karena memang untuk step ini kan kita memang menghabiskan waktu kita seharian di lokasi. Benar. Kalau kayak saya tuh paling Jumat lah bisa santai. Kenapa gitu? Barokah. Gitu kan. Ya pokoknya kita jalanin aja, syukuri apa yang kita dapat. Iya, nikmatin aja proses. Nikmatin. Ini kan semua adalah proses dari kehidupan kita masing-masing juga. Dan Ya. yang pasti kita Bersyukur banget lah dari 3 tahun yang lalu ya. Ya, Tidak menginginkan hal ini. dan banyak orang yang justru berada pengen di posisi kita. Ketika kita di posisi yang bagus, ya bagaimana sebaik mungkin kita memanfaatkan atau memaksimalkan apa yang Tuhan kasih buat kita. Karena memang untuk layar lebar itu memang kan kita pengen menghasilkan sesuatu karya yang benar-benar kita niat gitu. Maksudnya ya harus kayak apa ya, butuh persiapan yang banyak kayak workshop. Bahkan untuk penggarapan satu film aja bisa memakan waktu berbulan-bulan biasanya. Benar banget. Kalau saya pribadi kan memang belum seidealis itu untuk memilih film sebagai batu loncatan saya nanti. Terus juga kan layar lebar enak tuh ditonton. Gede layar.